نهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jangankan kita membalas, menghitung saja kita tidak mampu dan tidak sanggup. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh manusia tidak akan mampu. Oleh karena itu tugas utama atau tugas yang wajib bagi kita bersyukur di setiap kondisi. Dan hakikat syukur, Rasulullah pernah memberikan suatu statement di dalam hadis. Ketika itu Rasulullah SAW pernah sholat sunnah, ya, karena saking panjangnya sholat kaki beliau sampai bengkak. Dan Aisyah radhiyallahu anha melihat dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang maupun yang telah lampau? Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah sosok yang maksum, yang terbebas dari dosa. Maka Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Nabi, salahkah ketika aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Syukur itu bukan hanya sebatas lisan dan pengakuan secara keyakinan kita, tapi hakikat syukur dengan kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat di dalam hal-hal yang positif. Kita diberikan umur, maka kita gunakan umur di dalam ketaatan. Kita diberikan keluasan harta, kita gunakan harta kita fi sabilillah. Kita diberikan kekuatan jasmani, kita gunakan di dalam hal-hal sosial membantu saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarganya, dan tidak lupa kepada sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak lupa kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan bulan lalu kita telah masuk di dalam pembahasan Islam dan iman, dan waktu itu sudah kita sampaikan. Mungkin kita lanjutkan sekilas atau sebagai bentuk penegasan saja. Ya. Beliau di sini menjawab setelah kita sampaikan tentang perbedaan antara fuqaha, terutama fuqaha dari kalangan Abu Hanifah dan juga gurunya Hammad ibn Abi Salamah, ya, dengan fuqaha Ahlussunnah di dalam masalah penjabaran masalah iman, pengertian secara iman. Dan kita tarik kesimpulan
secara praktek tidak ada perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahlus Sunnah di dalam masalah iman, hanya saja mereka beda secara cara mengungkapkan. Karena perlu kita pahami di zaman Imam Abu Hanifah, ya terutama di daerah Kufah pada waktu itu, ya, terutama di dinasti Umayyah, ya, itu di situ ada salah satu kelompok yang sangat kuat secara ideologi, ya, dan mereka memiliki power, ya, memiliki artinya diperhitungkan, ya. Ucapan-ucapan mereka itu memang diperhitungkan oleh para ulama Ahlussunnah, ya, terutama terhadap orang awam, ya, yaitu para Khawarij, yang mana mereka sangat ekstrim di dalam menyikapi pelaku dosa besar. Yang mana Ahlussunnah sejak dahulu tidak pernah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Ahlussunnah selalu mengatakan pelaku dosa besar dia statusnya masih Islam meskipun imannya tidak sempurna. Tiba-tiba muncul Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, imannya 100% hilang. Dengan sebab itu, ya, dari Murji'ah al-Fuqaha mereka membuat riset baru tentang iman secara definisi, terutama secara bahasa, ya. Maka kesimpulannya apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dan kita sampaikan panjang lebar, ya. Ya, kalau nggak salah 90% kajian pada bulan yang lalu kita menyingkap, ya, bagaimana fuqaha pada waktu itu terutama dari kalangan Ahlussunnah dan dari kalangan Imam Abu Hanifah wa ashabuhu dan para kerabat-kerabat Imam Abu Hanifah, dan sampai terjadi ketegangan di antara mereka, sampai ada yang menaikkan ke qadhi pada waktu itu, bahwasanya ada di kalangan mereka yang sampai saling menghajar, tidak saling sapa, ya. Karena pada waktu itu hal baru secara keilmuan Islam, Islam. Bahkan Anda lupa namanya siapa. Ada seseorang yang pernah ditanya di era Murji'ah Fuqaha pada waktu itu tentang irja, dan dia ini mendapati generasi para sahabat terutama di dalam kepemimpinan Utsman bin Affan, ya. Ketika dia ditanya, dia menjawab dengan aku lebih tua daripada irja. Aku lebih tua daripada irja ini, aku lebih dahulu muncul daripada pemikiran Murji'ah. Ya, artinya pada zaman dahulu ini sesuatu hal yang baru. Tapi tadi tetap Imam Abu Hanifah salah satu imam Ahlussunnah, ya, secara garis besar hanya memiliki memang perbedaan di dalam masalah definisi iman dengan Ahlussunnah, tapi itu tidak sampai mengeluarkan Imam Abu Hanifah dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kesimpulannya, ya, Islam memiliki kaitan dengan iman yang sangat erat, ya. Maka beliau di sini mengatakan kullu mu'minin muslim. Jadi kata beliau, ini ungkapan semua ulama Ahlussunnah, setiap seorang mukmin pasti dia muslim. Walaysa kullu muslimin mu'minan, dan tidak setiap yang muslim pasti beriman. Ya. Lianna man haqqaqal iman wa rasakha fi qalbihi qama bi a'malil Islam. Kenapa beliau mengucapkan demikian? Karena siapa saja yang mewujudkan iman dan iman itu tertancap di dalam hatinya, qama bi a'malil Islam, dia akan tegak dengan apa? Amal-amal Islam. Ya. Jadi keimanan semakin sempurna, amal Islam juga semakin sempurna. Keimanan semakin kuat, keimanan semakin sempurna, maka raga pun semakin sempurna. Ya, makanya kekuatan iman ini lebih berpengaruh kepada kekuatan fisik. Kekuatan iman lebih berpengaruh kepada kekuatan fisik. Kita bisa kasih contoh, sholat subuh misalnya. Tidak menjamin orang yang badannya keker tiap hari fitness.
Kita lihat sholat subuh di masjid tidak menjamin. Akan tetapi orang yang imannya kuat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada nabinya, iman kepada janji-janji Allah, beriman kepada apa yang Allah ancam, ya, maka dia pasti kuat untuk bangun subuh di sholat, untuk bangun subuh sholat berjamaah. Ya, dia tidak akan meninggalkan sholat. Apakah badannya keker? Enggak. Apakah badannya kuat? Enggak. Mungkin badannya biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Karena kekuatan iman. Ya, kekuatan ikhlas. Bisa saja seseorang badannya biasa-biasa saja. Dia tidak tiap hari angkat beban, dia tidak tiap hari, tapi karena kekuatan iman, dia ringan membantu saudaranya meskipun tidak dengan harta, tapi dengan raga. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, al-mu'minul qawi ahabbu khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang dia kuat, kuatnya ini bukan hanya kuat jasmani, tapi yang dimaksud dengan kuat rohani. Khairun wa ahabbu ila Allah, lebih Allah cintai dan lebih baik statusnya. Dia lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, meskipun masing-masing punya kebaikan. Tapi kalau kita berbicara yang namanya kualitas, Allah pasti lebih mencintai kualitas seorang mukmin yang kuat secara iman rohani. Karena kekuatan iman rohani akan mengantarkan kepada kekuatan raga. Betul. Semakin kuat, semakin baik, semakin seseorang mewujudkan imannya, maka dia semakin tegak dengan amal-amal Islam. Makanya kalau kita berbicara sholat, apakah semua sholat itu bisa menjadi tameng bagi seseorang? Sejatinya sholat itu kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sejatinya sholat ini tameng dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau kita tanya, apakah semua orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Realitanya tidak. Bagaimana nih? Kok seakan-akan kontradiksi kan gitu? Allah mengatakan sholat itu akan menjadi tameng dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok ternyata yang sholat ya kadang nyuri, ya kadang ya mendolimi, kadang menghina, kadang gini, intinya masih berbuat dosa. Maka yang salah bukan sholatnya. Mungkin saja dia sholat hanya sebatas Islam, pokoknya kewajibannya gugur. Otomatis apa yang dia baca dia tidak paham. Dia tidak paham ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dia tidak paham. Akan tetapi orang yang betul-betul sholat karena dorongan iman, dia paham apa yang dia baca, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki Yaumiddin, terus ihdinas siratal mustaqim. Semua itu adalah doa pujian kepada Allah. Semua adalah kalimat tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti berbeda secara kualitas. Kalau sebatas menggugurkan kewajiban sholat, Islam. Tapi kalau berbicara manfaat sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang berbicara bukan Islam tapi iman hati. Ya. Makanya kenapa sih di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman era para sahabat, era yang kualitas imannya tidak tertandingi oleh siapapun. Ya, tidak ada. Bahkan ulama Ahlus Sunnah meyakini generasi para sahabat generasi yang tidak tertandingi dari kualitas iman dan amal. Tidak tertandingi. Siapapun yang datang setelah generasi para sahabat, dia tidak bisa menandingi generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan itu sudah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah. Saking baiknya kualitas mereka sampai Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridha kepada mereka. Kalau kita ini belum tahu dia sudah diridhoi atau belum. Mereka sudah mendapatkan status dari Allah ridha. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu status kita apa.
kita mungkin sebatas baik ya di kalangan manusia. Kita mungkin baru dapat stempel baik dari manusia, tapi dari Allah wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah para sahabat Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, kita baca radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Tidak tertandingi. Makanya saking hebatnya kualitas, saking tingginya kualitas dan saking kuatnya kualitas imannya para sahabat sampai-sampai orang yang pada waktu itu tidak ikut sholat jamaah itu sudah menjadi ciri khasnya orang-orang munafik. Ya, pada era para sahabat ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah terutama sholat subuh, sholat isya itu sudah di standar ini. Sholat subuh tidak hadir munafik. Meskipun itu kalau kita terapkan di zaman kita sulit. Kenapa? Karena kualitas iman kita jauh dengan para sahabat. Ya, memang nanti ada perbedaan ya. Ya, kalau kita baca kitab fikih yang mutawalat itu yang agak itu memang agak panjang penjelasan tentang hukum sholat itu nanti ada bantahan dari ini dari sisi ini. Terutama kalau bahas fikih lupa namanya. Pokoknya ada anak punya 5 jilid di rumah. Ya. Fikih Islam kalau nggak salah. Itu dijelaskan ya. Masalah kewajiban sholat memang ada yang berpendapat wajib sholat berjamaah loh ya. Sholat berjamaah di masjid ada yang berpendapat wajib dan itu mazhab yang masyhur dari Imam Ahmad. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ada yang berpendapat sah sholat. Jadi kalau tidak sholat jamaah tidak sah sholat. Atau sholat di rumah. Itu ada salah satu pendapat. Dan nanti masing-masing yang berpendapat itu saling membantah. Hadisnya ini. Tapi lepas dari itu, itulah kualitas para sahabat sampai-sampai orang yang tidak sholat berjamaah di masjid orang munafik. Karena tadi mereka beramal itu didasari dengan iman, bukan didasari dengan ya sebatas keislaman saja, bukan sebatas pokok sholat, pokok ini enggak. Makanya sholat mereka bermanfaat. Nah, maka ini jawaban bagi kita. Kalau kita misalnya kita sedang introspeksi diri dan wajib, sekali lagi, kita ini manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kita ini manusia yang banyak lalainya. Luangkan waktu, cari pinter-pinter mencari waktu untuk introspeksi diri. Jadikanlah hari demi hari itu lembaran baru. Jadikanlah hari demi hari itu lembaran baru untuk memperbaiki apa? Kualitas diri kita. Sehingga apa? Kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita cerita ya, pengalaman para ulama di sini ada. Itu anak bahas ketika ngajar di santri pada waktu itu. Ini jadi muhasabah itu perlu ya. Muhasabah itu perlu. Ya, ada di hadis ke-4 dari kisah. Enggak apa-apa kita ceritakan sedikit supaya menjadikan hati kita bergetar dan supaya kita terus ingin menjadi orang yang selalu muhasabah. Jadi di sini disebutkan dari salah satu Imam Abdul Aziz bin Rawat. Beliau ini pernah menghadiri ya seorang yang halal ihtidar, sudah sakaratul maut. Dan dia ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang ditalkin ini tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca. Terus sampai pada akhirnya apa disebutkan sini? Wa kafir bima taqul. Orang ini mati dalam keadaan kafir. Ini cerita dari Abdul Aziz bin Rawat. Hadartu rajulan indal maut. Aku pernah menghadiri seseorang ketika sakaratul maut. Ketika ditalkin tidak bisa menjawab. Akan berkali-kali. Ya. Intinya apa? Dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Ternyata ditanya tentang orang itu apa? Mudminu khamrin. Pecandu minuman keras. Pecandu. Ya. Ada lagi kisah dari beberapa para salaf ya. Tentang sama ya. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim tentang intinya sama, mirip menghadiri seseorang yang sedang wafat, sedang apa ini? Sedang akhir-akhir ya, apa halal ihtidar. Apa sih kalau bahasa kita? Apa?
sedang naza ya. Diucapkan la ilaha tidak bisa menjawab. Diulangi sampai 11 kali, sampai ke 21 kali tidak bisa menjawab. Ternyata apa? Ya, falamma su'ila anhu wujida annahu yata'amal birriba. Ketika tanya kenapa orang ini kok sampai tidak bisa menjawab, ternyata sudah memiliki rutinitas muamalah riba. Sudah menjadi rutinitas. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya makanya jangan ya kita ini ada terkadang kita ini apa ya, video digabung-gabungkan, orang yang mabuk nanti tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba matinya di masjid. Kalau ada video, ini tidak betul ini. Enggak gitu cara dakwah itu enggak gitu. Dakwah itu ada yang namanya tarhib wa targhib. Ada yang namanya kita harus menjadikan orang itu takut dan kita harus memotivasi orang tersebut. Nah itu nanti ada teorinya. Dan semua itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak sembarangan. Ya. Makanya perlu. Baik, intinya kembali kepada muhasabah tadi ya. Jadikanlah hari demi hari ini lembaran baru untuk kehidupan baik di kita. Kemudian, ya, jadi kalau ternyata kita ini banyak beramal, tapi ternyata amal kita ini tidak menjadikan kita semakin baik, berarti kualitasnya perlu dipertanyakan. Kualitas amal kita perlu dipertanyakan. Maka di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2, perhatikan. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak berbicara yang paling banyak, tapi yang paling baik. Siapa yang paling berkualitas di dalam beramal? Kita kan kalau dalam masalah dunia kan seperti itu. Kita kalau punya uang selalu cari yang kualitas, nggak mau cari yang nggak kualitas, begitu kan? Kalau anak punya duit, buat apa anak beli mobil yang harga sekian? Anak ya harus beli yang sekian karena kualitas kenyamanan, kan gitu kan? Manusiawi, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah apa? Ketika kita tidak memiliki sifat demikian atau sikap demikian terhadap masalah akhirat. Ya, pokoknya sholat jangan, ya, pokoknya puasa jangan. Tanya, apakah sholat saya sudah bermanfaat bagi saya? Nah, itu yang harus kita tanya. Apakah puasa Ramadan saya sudah bermanfaat bagi saya? Apakah sedekah saya sudah bermanfaat bagi saya? Karena mungkin saja orang sedekah tapi ternyata dia ingin mendapatkan validasi, ujian saja, nggak manfaat. Apakah ilmu yang selama ini saya dengar dan saya sampaikan sudah bermanfaat bagi saya sendiri? Tanya. Jangan bosan-bosan, jangan merasa bosan, tanya kepada diri sendiri. Apakah sudah baik? Apakah saya sudah baik? Apakah sudah baik? Ya. Seperti itu. Untuk memperbaiki diri sendiri. Karena tadi sejatinya amal raga ini, amal yang nampak ini seharusnya bermanfaat untuk diri kita, tapi bisa jadi tidak bermanfaat. Kapan amal yang nampak menjadi bermanfaat? Ketika amal tersebut memang didorong dari keimanan yang kuat. Fondasinya iman. Kapan amal raga itu tidak bermanfaat atau amal yang nampak tidak bermanfaat? Ketika amal tersebut dilakukan tidak didasari dengan rasa iman yang kuat. Ya. Nah, jadi itu jawabannya. Pernah ya saya lihat di dalam siaran TV itu, bukan TV di sosmed, tapi tidak perlu disebut namanya. Intinya ada seseorang yang mengatakan rayu saya supaya sholat. Karena banyak orang yang sholat tapi masih korupsi katanya. Ya. Nah itu jangan menilai syariat dengan perilaku orang. Itu salah di dalam cara menilai dan salah di dalam cara berpikir. Anda kalau ingin lihat mulianya Islam, jangan lihat orang Islamnya. Orang Islamnya itu macam-macam. Ada yang gini, ada yang gitu. Tapi belajar tentang Islamnya. Makanya kata Syekh Utsaimin sampai Syekh Muhammad juga pernah mengucapkan, timbanglah seseorang dengan agama. Jangan agama ditimbang dengan seseorang. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Timbanglah seseorang itu dengan agama siapapun orang itu. Ya. Tapi jangan pernah menimbang agama dengan orang. Kalau agama ditimbang dengan orang, cacat agama itu. Karena manusia itu tidak semuanya sama. Makanya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Kemudian derajat ihsan itu apa? Ya tadi derajat ihsan itu kalau dengan bahasa kita, kebaikan itu sudah menjadi karakteristik seseorang. Jadi dia beramal tuh, amal yang dia lakukan itu sudah menjadi karakternya. Ya. Bukan hanya sebatas amal ya secara nampak, memang karakternya ibadah. Oh, karakter orang ini memang tutur katanya baik, itu ihsan. Oh, karakter anak ini memang selalu taat, itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu kebaikan ya yang sifatnya baik dia di hadapan manusia maupun tidak di hadapan manusia. Sama seperti Nabi Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa kana akhlaqun Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi? Apa jawaban Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Enggak ada kekurangan, enggak ada cacatnya. Berarti karakternya Nabi adalah apa? Taat. Taat ini kepada Allah dan juga baik dengan manusia. Bahkan Nabi itu ya, betul-betul sosok yang sangat luar biasa. Jangankan kepada manusia, kepada makanan saja sampai disebutkan Nabi kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalkan. Sangat lemah lembut kepada para sahabatnya. Akan bayangkan, ya, seorang Hatib ibnu Abi Baltah membocorkan rahasia apa? Rahasia Nabi ketika ingin Fathu Makkah. Ini membocorkan rahasia negara. Kalau secara pelanggaran berat ini. Tapi saking baiknya Nabi tidak tergesa-gesa apa? Mencaci, menghina, bahkan sampai membunuh. Enggak. Tanya dulu. Ma hamalaka ala hada. Kenapa kamu bocorkan rahasia kita ingin Fathu Makkah? Apa alasannya? Mungkin kalau kita sudah banyak mencaci maki. Para sahabat pada waktu itu geram. Ternyata Hatib ibnu Abi Baltah itu menyampaikan di sana masih banyak keluarga. Akhirnya Nabi SAW memaafkan karena Hatib salah satu apa? Ashabul Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Antum tahu fadilah orang-orang yang mengikuti perang Badar? Apa fadilahnya? Kata Allah, "If'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesukamu. Aku telah ampuni dosa-dosa. Nabi ingat ucapan Allah, fadilah, maka Nabi memaafkan. Karena Hatib ibnu Abi Baltah melakukan bukan sebagai bentuk pengkhianatan. Itu keliru, tapi bukan bentuk pengkhianatan. Tapi keliru. Kalau khianat dipenggal. Tapi karena bukan bentuk pengkhianatan dimaafkan. Karena ada keutamaan dari Allah sebutkan apa? If'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Ya. Itulah akhlak Nabi. Bagaimana bermuamalah, bagaimana ibadahnya dengan Allah, bagaimana bermuamalah dengan manusia, semuanya sempurna. Maka ihsan adalah perbuatan baik itu tidak hanya sebatas amalan zahir, bahkan amalan zahir itu dibangun, didasari dengan keimanan dan berubah menjadi karakteristik seseorang. Itulah ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Kalau engkau tidak melihat, maka ingatlah Allah melihatmu. Atau bisa diistilahkan dengan maqam muraqabah. Kedudukan seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada lupa ucapan dari para salaf, kalau ingin bermaksiat boleh dengan satu syarat apa? Kalau Allah tidak melihat. Kalau Allah tidak tahu, itu mustahil. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Kan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, maka tidak ada alasan kita untuk bermaksiat. Ya, itu bukan membolehkan ya. Kita diajak berpikir namanya.
Karena terkadang dalil itu dasar, tapi terkadang orang itu memang ada kalanya, terus ada kalanya dia diajak omong tanpa dalil, lebih kepada langsung mengarah kepada pola pikir yang keliru. Ya. Jadi pola pikir yang negatif diarahkan kepada pola pikir yang positif. Dasarnya dalil, tapi cara mengungkapkannya mungkin berbeda. Ya. Banyak ya metode-metode berdakwah Nabi itu perlu ya dikaji ya. Mungkin karena beragam. Nabi itu berdakwah itu beragam. Ya. Kadang membuat alat menggunakan alat bantu. Kalau sekarang media, kalau dahulu Nabi itu langsung pakai tangan ya. Pernah menggariskan ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Itu namanya berdakwah dengan menggunakan alat bantu. Ya. Baik. Kita masuk kepada judul yang sudah ditentukan. Dan kemarin ada kekeliruan ya, seharusnya belum itu, cuman tidak ada masalah. Nanti untuk selanjutnya mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan ya, selain berkaitan dengan faedah-faedah, mungkin setelah pembahasan itu nanti tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat itu akhir dari hadis Jibril. Tidak ada masalah. Kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Poin yang perlu kita pahami di dalam tanda-tanda hari kiamat yang pertama di sini disebutkan annahu la ya'lamu ma taqumus sa'ah illallah. Hal yang perlu dipahami, pertama hal yang paling mendasar, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu nih. Ini dulu. Dengan dasar apa? Dengan dasar apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lamina sa'il. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mata taqumus sa'ah? Kapan hari kiamat tegak? Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Karena sama-sama tidak tahu, makanya malaikat Jibril bertanya, wa akhbirni an amaratiha. Kalau engkau tidak tahu dan kita sama-sama tahu, tanda-tandanya apa? Ya. Jadi dengan dasar hadis ini dan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 187 itu dasarnya. Ya. Yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha qul ilmuha fil kitab. Ya qul ilmuha inda rabbi. Ya. Surat Al-A'raf ayat 187. Ya. Jadi Allah langsung katakan wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Ilmu hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya dulu. Jadi dusta. Kalau ada yang sampai berani bahkan ya dijadikan apa ya? Untuk cari uang kan, difilmkan itu untuk cari uang. Dijadikan untuk penghasilan. Karena seingatannya ya, sejak 2012 kalau nggak salah diprediksi hari kiamat terjadi. Ya, kalau nggak salah, Allah ya. Karena ingat waktu SD dulu. Sejak 2012 hari kiamat sudah diprediksi jadi, bahkan difilmkan. Ini kan tidak masuk akal. Hari kiamat difilmkan itu bagaimana? Kita kalau belajar agama, nanti hari kiamat, hari hancurnya bumi itu sudah tidak ada, orang Islam itu sudah tidak ada. Orang Islam itu nanti mati semua. Orang yang hatinya, di dalam hatinya ada sekecil iman, walaupun imannya itu sebesar biji sawi kata Nabi. Jadi nanti setelah terjadi kiamat-kiamat besar, itu nanti ada angin dari Syam, angin lembut dari Syam. Ketika seorang mukmin, seorang muslim, walaupun keimanannya itu sebesar biji sawi, walaupun keimanan sebesar biji sawi, ketika seorang muslim menghirup angin tersebut, seketika mati. Nanti sebelum hari kiamat, tegaknya hari kiamat, hancurnya bumi dan alam semesta ini, Allah akan mengirim hembusan angin yang halus dari Syam. Setiap orang muslim yang menciumnya pasti mati. Ya.
Dan hari kiamat terjadi hanya untuk siapa? Kata Nabi, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Untuk orang kafir. Orang muslim tidak akan menghadapi hari kiamat. Nah, ini kok bisa dibuat film? Kan tidak logika. Allah saja menghindari kita dari apa? Tegaknya hari kiamat. Kita mungkin hanya menghadapi tanda-tandanya. Makanya malaikat Jibril bertanya, tanda-tandanya apa? Supaya ini yang menjadi apa? Perhatian kita. Kalau hari kiamat, yang pertama tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kita tidak akan menghadapi hari kiamat. Karena nanti Allah akan mengirimkan angin yang halus. Dan angin itu akan menyabut nyawa seorang muslim. Sampai-sampai maka disebutkan dalam hadis, tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi sudah tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sudah tidak ada orang muslim. Ya, itulah disebut dengan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ini dasar pertama yang perlu kita pahami. Kemudian ada pembagian yang bagus dari Imam As-Safari. Ya, beliau membagi hari kiamat itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Bagian pertama, kismun dhahara wan qadha. Ada bagian yang nampak hilang. Ini disebut kiamat kecil. Ya. Ada yang nampak, maksudnya nampak sudah terjadi dan hilang. Ini disebut dengan kiamat kecil. Ya. Dan ada kiamat kecil juga yang sifatnya belum nampak. Ya. Belum nampak atau sudah nampak tapi tidak hilang, bahkan bertambah. Ya. Kemudian ada kiamat kubro, kiamat besar. Ada kiamat besar. Jadi kesimpulannya mungkin lebih tepatnya kita bagi dengan 3 tadi ya. Jadi ada kiamat kecil, ada kiamat kecil yang sifatnya pertengahan. Ya. Pertengahan itu yang sifatnya dia nampak dan masih terus akan nampak dan bertambah. Kalau kiamat kecil sifatnya dia terjadi dan sudah tidak akan terjadi. Nanti akan ada keterangannya. Kemudian yang terakhir kiamat besar. Contoh tadi yang kiamat kecil yang dia nampak sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Contoh kiamat kecil yang dia sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ya, sudah nampak dan tidak akan terjadi. Contohnya di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta yaqtatilu fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidatun wa la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kiamat kecil, sampai 2 kelompok kaum muslimin saling berperang dan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Yaqtatilani fi'atani sayakunu bainahuma maqtalatun 'adzim. Ada 2 kelompok muslim yang saling berperang dan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Ini kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, lihat keterangan para ulama, ini adalah fitnah yang terjadi antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Fitnah yang sangat dahsyat, akan sampai banyak korban pada kala waktu itu. Ya. Pada kala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Ini salah satu contoh tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terputus, artinya tidak akan terjadi lagi, tidak akan terulang, yaitu terjadi peperangan yang dahsyat dari dua kelompok besar dari kaum muslimin. Hadisnya sudah kita bacakan, hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Meskipun ada ikhtilafal ulama fi tahdid, di dalam menentukan siapa dua kelompok itu, tapi lakinnal aqraba, tapi yang lebih dekat dan yang lebih kuat bahwasanya fitnah ini antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Karena fitnah ini besar dan terjadi pembunuhan yang sangat besar. Dakwahuma wahidatun. Akan ditekankan dua-duanya itu dari dua kelompok ini sama-sama mengaku benar. Pihak Ali mengaku benar radhiyallahu anhu, pihak Muawiyah sama-sama mengaku benar radhiyallahu anhu. Maksudnya juga kata para ulama sama-sama menginginkan kebaikan, cuma ada syubhat di kalangan dua kelompok ini. Terutama di Ali itu ada kelompok-kelompok yang sangat ekstrim pada waktu itu, yaitu Khawarij tadi. Maka dalam hadis lain itu sampai diisyaratkan tamruqu bainahuma mariqatun. Di dalam riwayat lain, dari dua kelompok ini ada kelompok yang mariqah. Ada kelompok nanti yang akan memerangi dari salah satu kedua kelompok. Nah, ini isyaratnya tepat sekali ya. Jadi setelah tahkim antara Ali dan Muawiyah, ada satu kelompok yang keluar dari barisan Ali dan mengkafirkan Ali, yaitu kelompok Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Betul isyaratnya tepat sekali. Tamruqu bainahuma mariqatun yaqtulu aulahuma bil haqq. Ada satu kelompok yang nanti keluar dan memerangi salah satu dari dua kelompok. Terutama Khawarij yang pada waktu itu memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan anhum jami'an. Ini pertama tanda hari kiamat kecil yang sifatnya sudah terjadi dan tidak akan terulang. Ada kiamat kecil yang sifatnya wusta, kata para ulama. Kecil tapi sifatnya wusta itu kecil tapi sudah masuk era pertengahan gitu. Sughra tapi maksudnya wusta. Wusta itu masuk di era pertengahan. Dan itu terjadi dan terulang. Ada yang sudah terjadi dan terulang mungkin. Ada yang sudah terjadi dan terulang, bahkan terus berkembang dan bertambah. Contohnya di dalam hadis Abu Hurairah juga, Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Hari kiamat itu tidak akan tegak sampai ilmu itu dicabut. Apa maksud ilmu dicabut? Banyak kebodohan.
banyak orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Ya. Atau kalau mungkin bisa kita bahasakan dengan banyaknya manusia itu banyak yang SDM-nya rendah. Dengan bahasa kita loh ya. Karena apa? Tandanya apa? Hatta badal ilmu. Ilmu itu nanti digenggam atau dicabut. Ya, terutama dengan matinya para ulama. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yantazi'u ilma intiza'an min suduril ulama. Allah itu kalau mencabut ilmu tidak semerta-merta mencabut ilmu dari dada para ulama seperti mencabut paku dari kayu. Tapi apa? Ya, dengan biqabdil ulama katanya. Jadi Allah kalau mencabut ilmu itu bukan langsung yaqbidul ilma min suduril ulama. Ilmunya diambil dari hati-hatinya para ulama, enggak. Seperti mencabut paku dari kayu, enggak, tapi biqabdil ulama. Dengan apa? Mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai kalau para ulama itu sudah krisis, atau kalau kita terjadi krisis para ulama, terutama ulama-ulama yang rabbaniyun, ulama yang menjadi suri toladan. Ya, terutama ulama-ulama yang menjadi suri toladan. Bukan ulama yang sebatas terkenal dan tidak menjadi suri toladan, tidak. Ulama-ulama yang suri toladan memang. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Sampai kalau sudah krisis ulama-ulama yang terutama ulama apa tadi? Menjadi suri toladan, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Manusia akan mengambil apa? Tokoh-tokoh yang bodoh. Bodoh ini terkadang bukan hanya sebatas tidak bisa baca kitab misalnya, tapi bodoh dari hakikat ilmu. Hakikat ilmu apa sih? Diamalkan. Hakikat ilmu itu menjadikan kita semakin baik. Jadi kebodohan ini kebodohan dari hakikat tadi. Nah, ini yang berbahaya. Ini salah satu tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat. Dan juga disebutkan dalam watak surah al-zalazil. Banyaknya gempa. Kan sering terjadi gempa. Akan terus berkelanjutan, ada gempa. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan ini terus. Berarti kita menghadapi kiamat kecil. Kita sudah menghadapi. Kita hadapi semua di kebodohan kita hadapi. Gempa kita hadapi. Ya. Bahkan wa yataqarabu zaman. Waktu semakin cepat. Nah, ini kita rasakan semua. Cepatnya waktu. Watadharul fitan. Banyaknya fitnah. Terutama fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Baik fitnah yang berkaitan dengan pola pikir atau fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu. Wa yaktsuru al-harju. Al-harju itu huwa al-qatlu. Tindakan apa? Kriminal. Tindakan kriminal. Apalagi di TV itu sering kan berita pembunuhan. Ini kiamat kecil. Berarti kita ini masuk di fase apa? Kiamat kecil yang sifatnya pertengahan. Di pertengahan, ya sifatnya pertengahan. Ya. Jadi kapan kita bisa menentukan? Ya ini kalau sudah terjadi. Makanya kita bisa menentukan kita ini memiliki kiamat kecil. Karena pertama, ada kiamat kecil yang sifatnya sudah terjadi dan tidak akan terulang seperti tadi. Atau contohnya pengutusan Nabi Muhammad atau kematian Nabi Muhammad, itu semuanya tanda-tanda kiamat kecil. Sudah terjadi dan tidak akan terulang. Ada kiamat yang sudah terjadi dan terus terulang. Nah ini. Ya. Yang ketiga kiamat besar. Kiamat besar ini 10 tandanya. Kiamat besar ada 10 tandanya. Yang pertama khosfun. Khosfun itu apa? Longsor. Nanti akan terjadi longsor bumi di 3 tempat. Di Jazirah Arab, di bagian belahan timur, di bagian belahan barat. Tenggelamnya bumi. Ya, tenggelamnya bumi. Masih ada waktu ya? Berapa menit? Hah? 6 menit. Baik. Tanda kiamat besar 10. Kalau sudah ini terjadi, nah baru nanti akan
Setelah itu terjadi hari kiamat, kehancuran bumi. Yang pertama khosfun. Khosfun ada 3. Khosfun itu apa tadi? Longsor. Jadi bumi ini akan longsor. Nanti terjadi di 3 belahan bumi. Jazirah Arab tidak disebutkan ya, pokoknya Jazirah Arab. Yang kedua di belahan timur bumi. Yang ketiga di belahan barat bumi. Ya. Jadi khosfun longsor terjadi di 3 tempat, 3 wilayah. Ya, ini tanda pertama. Tanda pertama terjadi di 3 wilayah. Kemudian tanda kedua dukhon. Munculnya dukhon itu asap. Tidak disebutkan secara spesifik, tapi secara global pokoknya asap. Akan terjadi asap yang sangat besar. Kemudian Dajjal. Dajjal ini nyata, bukan secara sifat ya, secara makna bukan. Banyaknya kedustaan, banyaknya berbohong, enggak. Banyaknya kebohongan enggak, tapi nyata. Akan kalau kita baca hadis menyebutkan sifatnya. Sifatnya rambutnya ikal pendek. Dan jangan dimain tebak-tebakan ya. Nanti ada ini lagi sekarang mensifati Dajjal itu ngawur. Dikatakan Dajjal mata satu ya. Padahal tidak ada Dajjal mata satu itu cuma. Satunya rusak, satunya cacat. Makanya bohong. Kalau ada yang menggambar Dajjal terus kadang ada video ya. Ada bayi melahir katanya matanya satu. Taruh pada satu. Dikatakan muncul Dajjal. Ini secara keterangan hadis sudah keliru karena Nabi tidak pernah mengatakan Dajjal matanya satu, tapi Dajjal itu matanya 2. Satunya buta, satunya apa? Rusak. Rusaknya itu disifati ka'annaha aina batun qafiyah. Kayak anggur gosok. Ya, jadi anggur gosok itu kan dalamnya keluar dari kulitnya kan gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Munculnya Dajjal. Kemudian berapa sudah ya? Longsor, apa tadi? Asap, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah. Dabbah itu hewan melata, bisa ngomong. Yukallimun nas. Hewan muncul, hewan melata yang dia akan berbicara kepada manusia. Bahasanya apa? Hari kiamat sudah dekat. Tujuannya apa? Memberi peringatan kepada manusia. Bahasanya hari kiamat sudah dekat. Ini kiamat-kiamat besar. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sudah ada ya, Ma'juj ya. Tempatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dicari enggak dapat. Itu sudah sunnatullah. Yang penting sudah ada dalam Al-Qur'an. Cukup kita imani. Iman tuh yang berbicara hati, bukan mata. Jadi kalau mata kita tidak lihat, cari tidak ketemu, bukan berarti diingkari, tidak, tetap diimani. Makanya tanda orang yang beriman tuh beriman dengan hari, dengan apa yang gaib. Jadi sudah sunnatullah. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Terbit matahari dari barat. Kemudian selanjutnya narun takhruju min qurrati Aden. Nanti di Aden, kota Aden itu Yaman. Jadi di Yaman ada salah satu kota yang disebut dengan kota Aden. Di bagian ya Yaman selatan ya. Itu nanti akan keluar api dari tanah. Nanti akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya manusia. Nah, tidak disebutkan secara spesifik tapi disebutkan secara global. Ini nanti di wilayah Aden itu akan keluar api yang akan menggiring kepada tempat kumpulnya manusia. Api yang sangat panas. Kemudian yang terakhir turunnya Isa. Nanti meskipun nanti ada perbedaan ulama mana yang lebih dahulu. Mana yang lebih dahulu antara semua ini. Tapi yang pasti kalau ini salah satu sudah muncul berarti inilah tanda-tanda kiamat besar. Dan nanti masih panjang ya. Kalau kita baca hadisnya masih panjang. Nanti dari munculnya Dajjal itu banyak cerita tentang munculnya Dajjal, apa yang akan terjadi. Bahkan Dajjal itu nanti kemunculan sehari seperti berapa? Setahun. Iya. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Baru hari keempat normal. Jadi hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu. Sampai para sahabat ya apa sholatnya?
Ini lihat para sahabat tuh memang dengar sebetulnya apa? Ya apa sholatnya ya Rasulullah? Ya sudah tentukan sendiri, kira-kira sendiri. Kira-kira sendiri. Ya kalau kita mungkin tanya ya apa makannya, sahabat tidak tanya ya apa sholatnya, tentukan sendiri, kira-kira sendiri. Tapi itu yang terjadi panjang. Ini nanti tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Ini kita bagi dulu ya. Mungkin nanti baru kita masuk ke tanda-tanda kiamat disebut masih ada waktu. 2 menit. Baik, ini jadi kita kesimpulannya tadi ya. Jadi kiamat dibagi oleh para ulama ada 3 atau 2, terserah boleh. Kalau secara istilah itu tidak ada masalah. Ada yang membagi 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Ada yang membagi 3, kiamat kecil yang sudah terjadi, kiamat kecil yang terjadi dan akan, atau disebut dengan kiamat wusta, kiamat pertengahan, kecil tapi masuk di era pertengahan. Seperti kita ini, kita hadapi semua. Banyaknya kebodohan, banyak terjadi gempa. Ya, meskipun gempa itu fenomena alam, betul. Banyaknya gempa itu fenomena alam, nggak salah. Tapi ingat, siapa yang memiliki alam? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyuruh alam, gempa. Memang ada secara ilmu fenomena alamnya ada, tapi ingat yang menentukan alam ini atau yang memiliki alam Allah. Jadi Allah memang yang menyuruh alam gempa. Seperti kalau tsunami kan itu ada secara ilmu fisikanya kan ada kan? Karena terjadi ini di dalam laut ini terjadi. Iya, memang betul. Tapi ingat, semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menginginkan sesuatu kun fayakun. Jadi jadilah. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara menggerakkan alam tadi. Ya. Nah, itu perlu kita ingat. Ya. Jadi kadang ada yang menyalahkan juga. Jadi nggak tahu, anak pernah dapat potongan video, pokoknya ketika para ulama mengingatkan banyak terjadinya gempa, itu memang sudah tanda hari kiamat. Disalahkan. Kiamat bikin orang takut. Ya memang harus takut-takuti. Orang semakin jauh dari agama kok malah dimotivasi? Enggak. Semakin ditakut-takuti supaya kembali kepada agama. Ya memang realitanya seperti itu. Jadi bukan masalah menakut-nakuti, memang itu betul. Nabi yang mengatakan tanda akhir zaman atau tanda kiamat kecil banyaknya gempa. Jadi jangan disalahkan. Jadi biarkanlah orang berbicara sesuai bidangnya. Kalau memang orang bidang fisika, iya mungkin dia menjelaskan secara ilmu fisikanya. Nah, ulama memang belajar agama, belajar dalil, hadisnya ada. Biarkan mereka menjelaskan dari sisi dalil, jangan salahkan. Yang penting tidak dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin bulan depan kita masukkan bagian kedua, tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekeliruan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.